Selamat pagi Bapak Ibu para peternak babi. Jadi sini saya ingin membagikan tips bagaimana cara mengobati anak babi yang diare tanpa suntik. Jadi ini anak babi saya ini berapa hari yang lalu, minggu lalu tepatnya, dia mengalami diare dan ada beberapa cara yang saya lakukan dan ternyata anak babi itu bisa sembuh tanpa suntik ya atau injek. Jadi ada beberapa cara yang saya lakukan, yaitu yang pertama memberi makan pakan berserat atau makanan berserat. Jadi makanan yang berserat di sini yang saya berikan yaitu saya memberi makan daun kelor. Jadi anak babi saya yang ini mengalami diare, dia diarenya cukup cair teman-teman. Jadi saya pernah membaca satu artikel bahwa makanan yang berserat itu bisa membantu untuk mengurangi gangguan saluran pencernaan dari anak babi. Dan saya coba, jadi saya kebetulan di depan rumah ada daun kelor, jadi saya pakai daun kelor ya. Daun kelor itu saya ambil habis, saya tidak masak, langsung saya berikan ke anak babinya. Dan sesuai pengalaman sebelumnya juga pernah di video saya cara mengatasi anak babi menceret, nanti deskripsinya, link videonya saya taruh di deskripsi ini, di deskripsi video ini. Itu juga saya menggunakan daun pisang, tetapi kebetulan daun pisangnya saya sudah potong buang semuanya. Jadi saya yang di depan rumah ini hanya ada daun kelor, jadi saya pakai daun kelor. Saya coba dan ternyata itu mujarab teman-teman. Nah, ternyata daun kelor ini punya khasiat yang begitu tinggi. Selain untuk menambah vitamin D, ya, memperkuat daya tahan tubuh, dan juga bisa mengobati anak babi yang diare. Silakan teman-teman coba ya, karena anak babi saya yang ini sekarang sudah sembuh. Dia tidak diare lagi sampai sekarang. Jadi saya biasanya kan saya kasih juga ke induk babi pejantan, babi besar ya, babi betina, babi pembibitan. Saya biasa kasih mereka makan daun kelor. Jadi waktu itu ketika dia karena diare, saya teringat kembali itu. Jadi saya coba pakai pakan yang berserat. Yang berserat itu daun-daunan tadi. Yaitu salah satunya saya menggunakan daun kelor. Dan sekarang mereka sudah sembuh, teman-teman. Anak babi ini sekarang sudah tidak diare lagi seperti Anda lihat. Lalu cara kedua yang bisa teman-teman lakukan yaitu bisa juga menggunakan daun pisang ya. Daun pisang ini mempunyai kandungan yang namanya zat pektin yang bisa membantu mengobati gangguan saluran pencernaan. Ini juga testimoni ini atau kesaksian ini juga sudah saya pernah lakukan itu, yaitu saya menggunakan daun pisang, lalu saya berikan anak babi yang mengalami diare itu sekitar 3-4 tahun yang lalu. Anda bisa lihat videonya, itu video kesaksiannya di link deskripsi video ini, cara mengatasi anak babi yang diare. Itu ternyata anak babinya juga sembuh menggunakan itu. Jadi kita sebagai peternak babi harus selalu bereksperimen teman-teman. Jangan hanya belajar saja teorinya, tapi teman-teman juga harus bereksperimen atau mencoba, dan ternyata itu berhasil ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman gunakan pakan-pakan yang berserat. Coba dedaunan saja ya, yang berserat tinggi ya. Jadi bisa daun kelor, juga daun pisang ya. Karena daun pisang itu karena punya itu tadi kandungan pektin tadi. Lalu yang ketiga, cara ketiga yang saya lakukan yaitu saya membersihkan kandang babi menggunakan air sabun. Jadi saya menggunakan air sabun seperti Anda lihat di video ini. Lalu sabun ini saya siram ke seluruh
kandang dan juga sekitar kandang di dinding-dinding itu fungsinya untuk membunuh bakteri-bakteri pengganggu, karena bakteri pengganggu yang menyebabkan anak babi diare itu bakteri namanya E. coli. Jadi bakteri ini perlu kita hancurkan dengan menggunakan air sabun ini. Jadi setelah itu saya cuci bersih, saya bilas lagi. Kalau memang kena di badan tidak masalah teman-teman, tinggal bilas lagi. Jadi gunakanlah air sabun untuk membersihkan kandang babi. Nah, yang keempat, cara keempat yaitu saya menggunakan disinfektan. Jadi saya menyemprot disinfektan ini minimal 1 hari 1 kali untuk anak babi yang untuk di sekeliling kandang dan juga di dalam kandang. Jadi itu fungsinya untuk membunuh bakteri-bakteri yang masih tertempel di luar atau di sekitaran kandangnya. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman, dan saya pun kaget tiba-tiba anak babinya tidak diare lagi. Lalu cara yang kelima teman-teman, cara kelima yang saya lakukan yaitu saya tidak yaitu jangan memandikan anak babi. Jadi anak babi ini saya tidak mandikan sudah hampir 4 hari ya. Jadi semenjak dia diare itu saya berusaha untuk anak babi ini tetap hangat badannya. Jadi saya hanya membersihkan kandang babinya di bagian dinding dan juga bagian lantai dan tempat makanannya selalu bersih. Setiap kali mau makan saya selalu bersihkan dulu, sehingga benar-benar bersih dari bakteri E. coli tadi. Lalu saya usahakan badannya tidak terkena air. Nah, ternyata cara ini manjur dan benar teman-teman. Saya sudah coba bahwa anak babi itu penyebab diare juga karena salah satunya karena dingin, atau apalagi di musim-musim dingin seperti sekarang ini. Teman-teman jangan pernah coba memandikan anak babi sembarangan, karena itu bisa menyebabkan mereka diare. Nah, apalagi anak babi yang saya beli ini, anak babi kebetulan saya mau gunakan untuk kebutuhan pribadi. Anak babi ini saya beli dari tetangga yang biasa memberi makan menggunakan pakan lokal. Lalu ketika masuk di kandang saya ganti dengan pakan pabrikan ya. Saya menggunakan pakan EGP ya, Strea EGP. Dan ternyata anak babinya diare. Mungkin juga karena tambah lagi juga dengan dingin tadi. Jadi teman-teman pastikan berapa cara ini teman-teman harus lakukan, sehingga saya yakin teman-teman kalau praktek itu pasti, karena saya sudah praktek ini. Saya sudah praktek yang kedua kali ya. Yang pertama saya menggunakan daun pisang, saya kasih daunnya saja, kalau dia punya tulangnya jangan. Lalu yang kedua saya coba lagi dengan daun kelor ya. Jadi ternyata tanpa suntikan atau injeksi pun kita bisa mengobati anak. Selamat pagi Bapak Ibu para peternak babi. Jadi sini